Selamat datang di pabrik kapur PT CV Prayoga Sejahtera, Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Pabrik kapur ini dikelola oleh Bapak Saifur Rohman. Beliau merupakan pengusaha sukses di Desa Purworejo. Pabrik ini didirikan sejak tahun 2008 hingga sekarang. Berikut adalah proses pembuatan kapur. Batu kapur dimasukkan dan disusun ke dalam tungku besar. Kemudian batu tersebut dibakar selama 24 jam. Setelah proses pembakaran, lalu batu kapur masuk ke dalam proses penggilingan hingga batu kapur tersebut menjadi halus. Setelah selesai, batu kapur dikemas dengan rapi dan siap dijual. Berikut ini adalah wawancara saya dengan Bapak Saifur Rohman yang merupakan pengusaha pabrik kapur. Saya membuat podcast bersama Bapak dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya yaitu sudah berapa lama Bapak menjadi pengusaha kapur di Desa Purworejo? Sudah 12 tahun. Baik. Iya, saya ke sini 2008 bulan 5. Mulai usaha kapur di Desa Purworejo. Sekarang 2000 bulan 9 2021. Berarti sudah 11 tahun toh? Nah, sudah 11 tahun. 12 tahun ya Pak. 11 tahun. Terus mengapa Bapak terinspirasi menjadi pengusaha kapur dibanding usaha yang lainnya? Ya, jadi pertama kali saya datang ke sini, ini saya tentunya ada pemetaan dulu. Pemetaan dulu komoditi apa yang ada di daerah Negeri Katon, Pringsewu dan sekitarnya. Kemudian dari pemetaan di sini karena banyak kapur dan kita lihat kebutuhan dalam hidup kita ini hampir 70% memakai kapur. Jadi pemakaian kapur ini dalam kita hidup atau dalam alam ini hampir 70% memakai kapur. Makanya saya tentukan, saya pilih ini usaha kapur yang tepat untuk di sini karena komoditinya ada, kebutuhannya juga ada, pemasarannya marketnya juga ada. Itu makanya saya pilih usaha kapur dan berjalan. Berapa banyak karyawan yang membantu usaha Bapak? Ada 30 orang. 30 orang Pak. 30 orang ini terdiri dari 4 karyawan tetap, Ya. sisanya semuanya keborongan atau outsourcing. Itu 30 orang. Terus yang selanjutnya Bapak, berapa modal awal yang Bapak gunakan? Kisaran berapa Pak? 150 juta. 150 juta. Iya, 150 juta. Itu dalam bentuk uang cashnya 150 juta. Iya. Terus yang terakhir Pak, berapa kisaran harga kapurnya atau kalau dijual per karung? Kapur itu cenderung ke tonase. Jadi per kilogram. Kapur itu kalau kapur itu nama kapur itu sebenarnya induknya. Jadi induknya itu namanya kapur. Dia mempunyai beberapa keturunan. Kapur ini pertama bahan bakunya ini dari batu kapur. Orang bilang limestone. Ya. Ini contohnya itu namanya batu kapur. Itu berasal dari alam. Kita ambil, kita bawa ke sini. Nah, dari situ kita proses, ini bisa menjadi bahasa kimianya kalsium karbonat. Kalau bahasa kimianya, kalau bahasa awamnya kaptan, kapur pertanian. Nah, kalau bahasa orang bangunan, mil di bahasa umumnya. Mil itu satu. Yang kedua bisa jadi kalsium oksid. Jadi kapur dibakar yang bisa untuk labur-labur, ya, bisa untuk tambak, bisa untuk labur siri, minang, bisa bikin peyek, bisa bikin dan lain-lain itu namanya kalsium oksid.
bisa kalsium hidroksida atau kimianya CaOH2. Itu CaOH2 itu sebenarnya fungsinya hampir sama dengan kalsium oksid, cuman dia biasanya dipakainya untuk ke tambak. Pada dasarnya semuanya ini fungsinya berkaitan dengan asam dan pH, itu menstabilkan keasaman apapun. Itu orang bikin gula kasih kapur biar enggak asin. Kan gitu. Terus berapa keuntungan Bapak tiap bulannya? Keuntungan, kalau bicara keuntungan itu sebenarnya relatif apa fluktuatif ya. Jadi ketika kita kan suplainya kan ke pabrik, kalau kita contohnya di pabrik gula rafinasi, tahu nggak rafinasi? Yang di Tanjung Bintang, yang gulanya sampai konsumsi, tapi kalau rafinasi itu gula industri. Ya untuk Coca-Cola, untuk Nestle, industri besar, untuk Interbis, roti apa segala macam, itu pakainya gula rafinasi. Jadi dia rafinasi itu maksudnya dia impor dari luar negeri, dibawa ke Indonesia, dari Indonesia diproses lagi menjadi gula konsumsi, dimurnikan. Jadi dalam gula itu ada sukrosa, ada laktosa, ada apa zat-zat itu semua dipisahkan, jadi gula bisa konsumsi, jadi glukosanya yang kita konsumsi. Itu menggunakan kapur. Nah, satu. Yang kedua, itu perusahaan-perusahaan pabrik gula yang PlayStation, Pentation apa namanya. Dia punya kebun, dia proses gula sendiri. Itu musiman. Jadi kalau kebunnya sudah mau panen, baru dia itu Gunung Madu ada, namanya PSNI ada, LPI ada, Sigel Sirup ada. Nah, kita sudah ke sana itu antara bulan 4 sampai di bulan 11. Jadi kalau keuntungannya ya lumayan. Kalau sebulan kalau lagi ini ya bisa 200 juta, bisa 100 juta, kira-kira kan gitu. Ya yang pertama karena tuntutan kita harus hari per hari ini harus maju, harus punya motivasi, harus maju, bulan per bulan harus terus. Artinya kita hidup ini memang harus ada satu perubahan dari hari kemarin ke hari ini. Kalau hari kemarin lu dapat uang 100 perak, besok gua dapat 150 perak. Nah di situ kemudian itu yang bikin maju terus. Nah, yang bikin termotivasi sampai semangat terus maju itu karena kapur ini kan agak unik. Kalau dirinya agak unik. Jadi dia punya sifat kalau dia nggak bisa lama diproduksi, di stok lama itu nggak bisa, dia akan ada penurunan kadar. Hari per hari yang bikin semangat ini kebutuhan kapur di masyarakat ini bukan tambah menurun, tapi tambah meningkat. Terus semakin banyak. Apalagi di Lampung, kita masih ada kekurangan banyak untuk produksi Lampung. Lampung masih kurang banyak sekali, nggak mencukupi. Makanya banyak pabrik-pabrik besar itu dia impor dari Malaysia, dibawa ke Lampung karena Lampung sendiri masih kekurangan. Dan anehnya untuk di Lampung ini orang terlepas itu nggak tahu atau apa, banyak yang nggak tertarik di usaha kapur. Iya, kira-kira gitu. Makanya itu yang bikin kita terus meningkatkan, mengembangkan, membuat teknologi baru, kira-kira apa yang bisa mempermudah produksi, bisa menjaga kualitas, terus kita tingkatkan itu yang tantangan itu yang kita bikin semangat, kira-kira gitu.